Tak kayak contoh. Tak kayak contoh. Nek ono wong ono bis nyerempet. Terus supire diantemi, bisa diobong, itu biasanya dia disebut hukum apa? Hukum apa? Hukum rimba. Hukum rimba. Main hakim sendiri. Tapi sudah disepakati secara nasional hukum rimba, ya. Hukum rimba itu elek tapi. Tolong yang tegas. Hukum rimba itu elek tapi. Lagi coba. Ono sing ngomong elek, ono sing api. Sing ngomong elek, elek tapi. Api. Nabi jajal. Terang noko api. Terang noko api. Ya. Hukum rimba membuat kita lebih tangguh. Hukum rimba membuat kita punya daya juang. Dan nanti akhir dari hukum rimba adalah kita belajar dari setiap kejadian yang ada di rimba itu gitu. Jadi Tarsan di rimba, dia kena hukum rimba, tapi dia belajar di hutan di mana dia menjadi Tarsan yang punya daya juang gitu. Ya, itu bagus untuk Tarsan. Tetapi yang kita maksudkan di sini adalah, bolehkah hukum Tarsan itu yang penuh hikmah bagi Tarsan itu diterapkan di tengah negara atau kebudayaan? Tidak. Tidak. Karena bagi pemikiran negara dan penduduknya, hukum rimba itu baik atau buruk? Buruk. Buruk. Nah, berarti awakmu ngomong apik, berarti awakmu Tarsan. Tapi yang bukan Tarsan ngarani ku elek. Kan gitu. Sekarang sudah mbok kontak-kono ahli hukum nomor 1 di Indonesia, hukum rimba itu elek. Wes, dit ya. Elek lo ya hukum rimba lo ya. Wes ya. Tanggung jawab ya. Dit. Sing mumpung jalan waktu Bantan. Dit tagai. Dit ya, hukum rimba elek ya. Oke. Ya alon-alon. Siapa yang menciptakan rimba raya? Siapa yang menciptakan macan makan kijang? Siapa yang menentukan sulur-sulur sembarang yang berlaku di rimba itu siapa? Apakah ada campur tangan manusia? Tidak ada. 100% ciptaan Allah. Dan manusia di setiap negara mengatakan bahwa ciptaan Allah itu buruk. Tanggung jawab kan? Kon kabeh lho ngomong elek lho, Mang. Ayo. Aku takon, macan mangan wedhus iku elek tapi bingung kan saiki. Ayo. Harimau makan kijang, rusa, kambing untuk konsumsinya baik atau buruk? Baik bagi macan, buruk bagi kambing. Oke, kalau orang korban berjuta-juta kambing dibunuh oleh manusia, ya apa? Makanya nek kate menilai apa-apa dasarnya kudu jelas, sudut pandangnya harus jelas, akar dan pohonnya harus jelas. Terus Anda mengatakan macan binatang buas, betul? Karena dia memakan sesama binatang. Dan manusia tidak menyebut dirinya manusia buas. Padahal dia makan kambing, ayam, bebek, bajing, sembarang dibadok dan tidak menyebut dirinya binatang buas. Ya apa karepmu iku ya apa? Manusia buas apa tidak? Kalau gitu idul kurban itu adalah perintah untuk melakukan kebuasan. Ayo. Kayak pecah ndasmu kan ya. Ayo ya apa buas agak? Buas dan tidak buas itu tidak berlaku pada binatang. Buas tidak buas itu berlaku sesama manusia. Tapi tidak berlaku hubungan Tuhan dengan manusia.
Anda sekarang membunuh temanmu, Anda disebut buas, tapi Allah membunuh orang tiap hari. Israel ku jam terbangnya sedina ku pencolotan Afrika, Ethiopia, New Zealand, mencolot Rusia. Wah, buas, malaikat buas. Parameternya apa? Apakah kambing menderita karena disembelih oleh manusia? Jadi manusia jangan menuhankan dirinya dengan memakai ukuran manusia untuk yang lain-lain. Ayo. Siapa sing cek ngarani macan itu buas? Macan adalah binatang, kalau dari sudut saya, binatang yang paling sengsara. Enak kambing, enak marmut. Lu enak meneh tikus. Ya toh, nek koyok wedhus kan mangan godhong iso, ya toh? Suket iso. Ya toh? Sing paling enak tikus. Handphone ya dipangan. Lah enak, kain ya dipangan. Sopo yang ndek ngarepe dikerakoti nek tikus iku. Wah enak iku. Ku binatang yang paling mendapat kemurahan dari Allah. Opo ae iso dipangan dan enak kanggone dhek. Coba. Dan yang paling sial dan yang paling bertorikoh di dalam kehidupannya adalah yang Anda menyebutnya binatang buas. Macan, harimau, hyena, apalagi singa ditakdirkan oleh Allah hanya bisa makan daging, sehingga dia harus berburu binatang lain untuk dimakan. Betul enggak? Dan nanti ketika dia mulai berusia tua, larinya sudah tidak kencang lagi, dia bisa gagal untuk mendapatkan binatang untuk diburu karena dia kalah larinya. Sehingga rata-rata macan dan singa itu mati ngenes, mati nelongso karena kelaparan. Kenapa manusia bangga kalau disebut dirinya macan? Karena dia tidak faham macan. Dan macan itu kudu guyu karo muring-muring. Aku diidolakan gak ero nasibku arek-arek iki. Ayo kita kembalikan ke buas tadi. Apakah Allah melahirkan dan mematikan manusia itu kebuasan? Bukan. Jadi buas tidak buas ada wilayahnya, ada konteksnya, ya durala ilatihi. Jelas ya? Jadi sekarang coba cari bahasa Indonesia idiom-idiom yang melanggar tadi. Kok dibilang hukum rimba itu jelek? Bedane apa macan nyatek wedhus karo menungso kurban? Bedane mek siji nganggo dibelah, sijine nganggo dicakot ngono to. Lah terus karepmu ya apa? Macane kok sangoni bendo ngono ta? Lak podo hakikate mateni. Dan masa Anda tidak belajar kepada Idul Adha sebentar lagi nih? Itu kan kemuliaan bagi kambing. Dan kemuliaan bagi Anda juga. Dan itu bukan pembunuhan, bukan kebuasan, bukan sadisme, bukan kekejaman. Asal pada tempatnya. Jadi perbuatan yang sama bernilai bisa terbalik meskipun perbuatannya sama, kalau konteksnya berbeda, niatnya berbeda, urusannya berbeda. Saya sudah pernah memberi contoh. Kalau dulu Doli masih ada, kon gaya video nih kono. Sing dilakoni di Doli di kamar iku, karo sing kok lakoni di kamarmu dhewe kok video dhewe lak podo sih. Pekungkung. Podo ta gak? Podo to. Sing ngono iku lah. Ya, lak podo sih. Nek kon gak memberi informasi di video itu, bagaimana orang bisa membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram? Kan sama wujudnya, gambarnya lo podo. Maka jangan mudah mengharam-haramkan sesuatu, karena hakikat keharaman itu tidak kelihatan. Betul enggak? Lo bukti ini gambarnya lo podo, saya situ suami istri, saya situ ndek Doli. Gambarnya podo persis.
Jadi kejam apa tidak, hukum rimba apa tidak. Sekarang coba saya kasih terminologi yang lain. Anda ngerti organisasi? Organisasi itu apa? Organisasi itu upaya penataan bersama. Kira-kira gitu ya. Pengelolaan bersama sesuatu hal. Ada organisasi yang wilayahnya sosial budaya, ormas. Ada yang wilayahnya politik dan pemerintahan, parpol, ya. Ada yang urusannya adalah spiritualitas, misalnya kelompok thariqat. Kalau makyah kan bukan organisasi. Iki mek wong gendeng ganti penggawean kepethuk sakwulan pisan. Ngono ta? Dan gak ono identitase. Sing dicekel gak ono ketuane. Nek diadili gak jelas apa sing diadili. Jadi bukan organisasi. Jadi organisasi itu ngerti bedanya dengan organisme. Kalau organisme contohnya ada yang ngerti contoh organisme. Sawah misalnya, di sawah itu kenapa ada hama misalnya? Coba jawab, kenapa ada hama? Kenapa ada hama? Karena ada padi. Ya, bener. Karena nek ono nek sing di sawah iku kon sing hama. Enggak, maksudnya ada putaran yang namanya metabolisme atau ekosistem. Iki mangan iki, iki mangan iki, iki mangan iki. Itu bukan kekejaman. Ya toh, ono kodok nyatek lamuk. Buas. Jok ngono takon niku. Itu Allah mengatur yang namanya ekosistem. Sunnah. Ya toh? Ono banjir, ono banyu, gruduk. Tsunami, bencana alam. Lu kok bencana alam kok bencana? Lu iku mek banyu taat nang Gusti Allah. Lah ya apa? Wong mari rene balik terus nyiprat. Lah ngono tok ta? Cuman banyune gede ngono tok. Terus kene bencana tsunami terus nangis sak dunya ngene iku. Padahal iku lek peristiwa sret ngono tok. Jadi siapa yang menyebut tsunami itu bencana? Ialah manusia yang punya kepentingan, berbenturan kepentingannya itu dengan hadirnya air itu. Tapi apakah air itu sendiri bencana? Tidak. Nah jadi saiki nek awakmu ngomong bencana, ngomong apa, semua idiom-idiom itu difikirkan kembali hakikinya. Apa sebabnya ada hama? Sebenarnya karena ada pupuk dulunya. Pupuk itu membunuh salah satu petugasnya Allah. Yang bagian mangan iki dipateni karo pupuk, akhirnya sing kudune dipangan gak dipangan dadi homo karena jumlah populasinya tidak terbatas. Itu Mas. Nah, Anda harus bisa mempelajari sunnah tadi. Nah, di sawah iku apa ae ya. Nah, seluruh pembangunan yang terjadi di muka bumi ini sebenarnya terutama di dunia ketiga yang dihapusi terus oleh dunia satu itu adalah pemotongan-pemotongan atau pemutusan-pemutusan lingkaran ekosistem itu. Nah, ini sebagai contoh. Tapi yang akan kita pahami adalah organisme tadi. Jadi itu kan sebuah organisme. Organisme itu organisme contohnya awakmu dhewe lah wis kados nang sawah-sawah barang. Bayangkan kalau Allah itu mentakdirkan kamu lahir, dibesarkan, tapi diserahkan kepadamu pengorganisasian dirimu. Gelem kan? Kon lak karek gampang sih. Kon lahir nyambut gawe dhewe awakmu iki. Ya ta gak? Kapan keringetan metu. Gak perlu kok perintah sih. Jantungmu iku lho masih kon gak ada perjanjian, gak ada kok bayar iku tetep deg. Ngono ta?
Sapa sing ngongkon niku? Itu namanya organisme. Wis kon mangan, apa wis mangan kupang tak mangan apa wis? Rujak cingur sakarmu wis. Terus Allah bersabda upamane iki. Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah rujak cingur. Kemudian aku serahkan kepadamu sepenuhnya karena engkau adalah khalifahku untuk mengurai rujak cingur itu setelah masuk ke tenggorokanmu, untuk engkau urai kalorinya, proteinnya, sampahnya dan semua unsur yang lainnya, dan kamu bagi, kamu distribusi ke seluruh bagian dari tubuhmu yang memerlukan masing-masingnya." Iso kan? Lah mboten sakit sih. Dadi kon niku aja sombong-sombong. Kon niku ngatur taekmu dhewe gak iso. Coba banter-banter ya. Bayangno nek kon dikon ngatur dhewe kan. Ayo. Jembret gak iso. Nah, itu disebut organisme. Jadi organisme itu adalah tindakan atau takdir organisasi yang diciptakan oleh Allah di dalam badan manusia dan di seluruh alam semesta yang sangat sempurna, termasuk hukum rimba. Itu hukum yang sangat sempurna. Dan rusaknya hukum rimba itu karena ada kebudayaan manusia. Karena manusia mentuhankan dirinya sendiri, dia tidak bersahabat dan berpartner dengan alam, tetapi dia menunggangi alam dengan kepentingan manusia. Jadi dia mau eksploitasi, jenenge eksploitasi kok. Ya ta? Jenenge eksploitasi apa nek Dik? Nek listrik itu apa listrik? Dipakai enggak dalam dunia pembangunan kata eksploitasi? Dipakai tuh minyak tuh ya, agak kedukuran sing ini. Jadi saiki hukum rimba iku ya apa saiki kesimpulanmu? Apik ta elek? Hukum rimba adalah hukum yang sempurna yang diciptakan oleh Allah, dan manusia merubah hutan menjadi taman, gitu ya. Merubah hutan menjadi desa-desa, merubah hutan rimba menjadi kota-kota. Nah, di dalam membangun desa dan kota dan taman-taman, manusia belajar kepada Tuhan, yaitu mempelajari organisme itu supaya dia bisa mengorganisasikan hutan rimba bisa menjadi taman. Dan yang terjadi adalah sebenarnya mereka tidak setia kepada hukum rimba. Mereka banyak melanggar sehingga terjadi kekeringan bumi. Saiki bumi nek didelok tekan ndukur iku wis butak nemen. 40 tahun yang lalu jek mek belong. Ngerti belong rek? Belong iku kena di pedal-pedal ya. Nek pedal ku rambut tok, tapi nek belong iku sak kulite kena gak iso cukul meneh, terus akhirnya nek ana srengenge memantul. Iku belong jenenge.